mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat yang kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau belajar sebagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dan mengatakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah ya Tuhan. Biarlah saat ini kita mohon agar Allah memerintah hidup kita dan ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti di surga.
pagi saat ini kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan, akan jamahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai untuk Tuhan, karena Engkau hidup dan Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara. Saya ingin agar setiap kita yang hadir saat ini boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita katakan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan bahwa serta dengan Tuhan aku akan melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Tuhan aku akan melakukan perkara besar. Satu kali lagi, aku akan melakukan perkara besar. Amin. Kami hadapi semua.
biarlah kita mau belajar beriman kepada Tuhan dalam setiap perkara. Mungkin saat ini kita belum melihat jalan keluar. Mungkin saat ini kita belum melihat ada titik terang dari persoalan kita. Tetapi itulah iman, melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi percaya bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan ketika Dia ada bersama dengan kita dalam setiap musim kehidupan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan hanya pada saat semuanya berjalan lancar, tetapi justru di saat-saat kesulitan, Dia nyata dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
kuasa itu yang sanggup melakukan segala perkara. Kami akan memulai di tahun 2024 ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan iman yang baru. Biarlah Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami, dan sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh mengaminkan semua janji-janji Tuhan. Pakai hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi lidah mulutnya, agar boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Dan siapkan hati kami, pikiran kami, perhatian kami tertuju hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Saya silakan pada Pak Yohanes. Shalom. Shalom. Oh, suaranya nggak terdengar. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang ke-14. Itu berarti kita sudah melampaui sepanjang tahun 2023. Dan sekarang kita memasuki tahun yang baru. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam tahun yang baru? Karena mau tidak mau, ketika kita memasuki sebuah kondisi, situasi yang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, bukankah itu akan mendorong kita untuk terus berpikir, sejauh mana saya sudah melangkah, dan langkah apa yang harus saya ambil selanjutnya. Itu sebabnya pagi hari ini sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini tentang a fresh start. Bagaimana memulai sebuah sesuatu yang baru, yang segar. Bagaimana kita menyegarkan. Karena tahun 2023 sudah kita lampaui. Apa bedanya tahun 2023 dengan tahun 2024? Apakah panjang harinya berubah? Tidak. Apakah lingkungan dan situasi di sekeliling kita berubah? Juga tidak. Kita yang tinggal di rumah di Jalan Terusan Sri Gading nomor 7 seperti saat ini, ya tetap tinggal di sana. Apa yang berubah? Apakah alat-alat makannya semua berubah? Enggak juga. Semuanya masih tetap seperti itu. Lalu apanya yang baru? Padahal firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, padahal firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dan setiap hari baru. Jadi kalau begitu pertanyaannya, ketika kita memasuki tahun 2024, apa yang harus kita perhatikan? Bagaimana kita memasukinya? Bagaimana kita bisa merasakan ada satu kesegaran yang baru setiap hari, setiap kali kita bangun dari tidur kita? Karena saudaraku sekalian, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, saudara mau tidak bisa lalu melupakan semua yang di belakang. Nah, ketika mau Natal, karena kita mempersiapkan ruangan-ruangan dan sebagainya, maka mau tidak mau saya harus membenahi ruangan-ruangan yang ada, membersihkan semuanya. Nah, saudara, pernahkah saudara punya pengalaman bagaimana membersihkan kamar
atau gudang ataupun apa. Nah, kalau saya lihat di dalam tayangan berikut ini, saya melihat ada sebuah kamar yang seperti ini, ya terus sekali lagi. Nah, coba kalau saya perhatikan kamar seperti ini rapi, bersih atau bagaimana? Mungkin bisa dibesarkan gambarnya supaya lebih kelihatan. Kalau saya perhatikan ini, wow, ini kamar yang amburadul. Ya tahu, segala sesuatu ada di sana. Segala sesuatu berserakan di sini, sana dan sebagainya. Kalau sudah melihat situasi dan kondisi seperti ini, apa yang saya kerjakan? Ketika saudara akan membereskan, akan membersihkan, akan membuat supaya kondisinya lebih teratur dan rapi, maka akan paling tidak ada 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal yang pertama, pasti saudara akan melihat-lihat mana ya yang masih bisa dipertahankan. Oh, baju ini nanti harus diperbaiki, akan saya pakai lagi. Oh, ini masih saya akan pergunakan. Oh, yang ini harus disimpan. Ini kalau sudah disimpan, saya nanti ke sama waktu butuh bagaimana? Ada yang harus dipertahankan. Tapi yang kedua, ada juga barang-barang yang, waduh, ini lihat masih ada bungkus Indomie. Wah, kemarin makan lupa masih di sana. Nah, ada hal-hal yang harus dibuang sebab sudah tidak dipergunakan, dan kalau dipertahankan mendatangkan tikus, mendatangkan kecoa, mendatangkan semut, mendatangkan semua yang akhirnya mengganggu. Itu harus dibuang. Yang kedua, dan yang ketiga mungkin juga ada yang harus tetap diingat sebagai sebuah memori. Ketika saya bongkar-bongkar waktu itu untuk membersihkan dan menyiapkan tempat itu, saya menemukan foto-foto waktu dulu masih anak-anak kecil-kecil dan sebagainya. Saya melihat itu, wow, senang sekali lihat begitu ya. Semuanya masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, imut-imut begitu ya. Masih saya lihat juga ada foto pernikahan dan sebagainya dan sebagainya. Wow, itu sesuatu yang perlu diingat, tetapi tujuannya untuk bagaimana dari semua yang kita lakukan itu akan menolong kita untuk maju ke depan. Itu sebabnya ketika kita memasuki tahun yang baru, tahukah saudara apanya yang baru? Yang baru itu adalah tantangannya. Bagaimana kita menjalani hidup di tahun yang baru ini? Apa? A fresh start apa? Start yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ingat, saudara kalau yang suka bermain game, saya lihat istri saya suka main yang kotak-kotak blok itu ya, lalu seperti itu. Nah, saudara lihat, kalau sudah main dung seringkali akhirnya karena kita salah langkah, kita tidak bisa memainkan dengan baik, akhirnya apa? Berhenti kan? Karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Lalu gimana caranya kita bisa memulai lagi yang baru? Restart. Kalau nggak di restart, ya nggak akan jalan, diam aja. Ya mau ditekan-tekan, dituduh-tuduh, nggak akan jalan. Kenapa? Karena belum di restart. Tahukah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasihnya tidak pernah habis-habisnya, rahmatnya terus baru setiap hari untuk kita. Tetapi seringkali mengapa kita tidak bisa merasakan berkah anugerah Tuhan yang luar biasa setiap hari itu? Karena kita belum merestart. Terlalu banyak hal-hal masa lampau yang ada dalam kehidupan kita yang kita bawa terus sampai saat ini. Makin lama makin berat, makin lama makin susah, karena terlalu banyak. Itu sebabnya pagi hari ini ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada bagian dari firman Tuhan yang mengajak kita untuk merestart. Ada 3 hal. Pertama, kita mencoba melihat apa yang harus dipertahankan, yang sudah baik dan yang harus terus diteruskan, karena kita terus karena hal itu akan berguna untuk masa yang akan datang. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita buang. Kalau tidak, itu akan mengganggu, akan menghambat, akan menghalangi perjalanan hidup kita. Kita jadi makin lama
di dalam surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bagian ini pagi hari ini akan menolong kita untuk menghadapi tantangan dalam tahun yang baru ini. Bagaimana kita bisa merestartnya sehingga setiap hari kita akan mendapatkan anugerah Tuhan yang baru bagi kehidupan kita. Amin saudara. Saudara mau rindu mendapatkan anugerah yang setiap hari baru dalam hidup saudara? Seringkali banyak anak Tuhan yang sudah jadi lemas, tidak punya gairah lagi, tidak lagi semangat untuk melayani Tuhan, tidak ada gairah untuk terus maju di dalam Tuhan karena pada mata sudah cukup. Wah, sudah terlalu banyak. Apakah demikian? Mari kita lihat. Mari kita baca bersama-sama bagian ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca dengan pelan-pelan, dengan penuh pengertian, dengan suara yang keras ya. Untuk bisa menghayatinya, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara, ayat ini gampang dibaca, gampang disuarakan, tapi sulit dimengerti. Coba saudara bayangkan dan baca pelan-pelan ayat itu. Ayat itu dimulai dari ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa maksudnya? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa maksudnya? Kalau sudah membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat itu dibunyikan demikian. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Ini merupakan dasar yang sangat kokoh dan sangat kuat yang harus kita sadari dan kita pahami. Ingat saudara bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita ini bukan hanya orang-orang biasa, tapi kita sudah diselamatkan. Dulu kita berdosa, dulu kita bermusuhan dengan Allah, tetapi sekarang kita yang dulunya mati karena dosa-dosa kita, sekarang kita sudah dibangkitkan kembali dengan Kristus. Itu sebabnya dasar keselamatan kita itu jelas. Saudara, sampai kemarin pun ketika saya berjumpa dengan beberapa orang dan bincang-bincang, ternyata masih banyak anak Tuhan yang ragu-ragu dan tidak yakin. Kalau hari ini saya harus pulang ke rumah Bapak, saya mau kemana? Tanyanya begitu, saya pergi kemana? Bahkan ada yang mengatakan, saya ini kan masih melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam hidupku. Siapa yang berani mengatakan kita ini sempurna? Dia tanya pada saya, Bapak, apakah tidak pernah berbuat kesalahan? Oh, saya bilang banyak, masih banyak. Lalu kalau begitu, apakah kalau sekarang Tuhan panggil pulang, yakin bisa masuk surga? Dasar ini yang seringkali membuat mengapa banyak anak-anak Tuhan kacau dan bingung dan tidak melakukan semua yang Tuhan mau. Bahkan dia tidak bisa merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bahkan beberapa orang lalu ngomel, aduh Tuhan kok gini lagi? Ya tetap
kita bergumul bersama-sama pada waktu itu mencoba menyadari dan mencoba mencari jawaban. Bagaimanakah seharusnya kita berdoa? Karena doa orang benar itu besar hasilnya. Orang benar yang seperti apa? Lah kalau nunggu benar, nunggu tidak berbuat dosa, kapan dijawab oleh Tuhan? Makanya pada waktu Jumat yang kemarin kita bedah dan kita lihat, yang dimaksud orang benar adalah orang yang berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Artinya masih bisa ada kegagalan, masih ada kalanya kita jatuh, terselipat, kesandung, kepleset, tetapi hatinya, pikirannya terus tertuju kepada Allah dan berusaha mengikuti kehendak Allah dalam hidupnya. Itulah orang benar. Itu sebabnya mengapa dikatakan di sini, mari kita sadari bahwa semua kita yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah penyelamat atas hidupnya, maka firman mengatakan dia yang dulunya berdosa, mati karena dosanya, sudah dihidupkan kembali dengan Allah, bangkit bersama-sama dengan Tuhan, dan dia mewarisi kehidupan kekal di surga. Jadi Kalaupun satu saat ketika saudara sedang berbohong, tiba-tiba Tuhan panggil pula, saudara masuk ke mana? Surga. Jangan pernah meragukan dasar kebenaran ini. Kecuali saudara memang berbohong, dan berbohongnya memang diniati untuk melawan dan memberontak kepada Tuhan. Itu artinya mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya dasar ini diingatkan sekali lagi. Mari kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan, karena bukan lagi harus dengan perbuatan baik kita bisa selamat, bukan karena kita harus berbuat amal sebanyak-banyaknya baru kita bisa selamat. Dan semua keselamatan itu hanya dihitung dari perbuatan kita. No, semuanya hanya karena anugerah Allah. Amin saudara. Itu sebabnya kalau kita punya keyakinan itu, maka bagian yang kedua, fokus kita harus jelas. Ini yang harus dipegang terus, jangan dibuang. Itu akan dipakai terus. Terus pegang janji Tuhan bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Tuhan, dan fokus hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Apa itu fokusnya? Carilah perkara yang coba Kolose 3 ayat 1. Bentar lagi, kembalikan Kolose 3 ayat 1. Kita baca sekalian. Apa fokus kita? Itu halnya, dua halnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang dikerjakan? Nggak dengar saya. Apa yang harus dikerjakan? Carilah perkara yang di atas. Fokus hidup kita adalah betul-betul berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang ada di surga. Itu fokusnya. Bukan berarti kita sempurna, bukan berarti kita sudah tidak berbuat kesalahan, tidak lagi menduga, tidak. Tetapi kita memang berusaha fokus terus, mencoba dengan usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Saudara, artinya bagian yang pertama, fokus hidup kita harus mempunyai pengertian yang makin lama makin mendalam tentang siapa itu Yesus. Itu ayatnya nanti di rumah bisa dibaca. Yang kedua, kehidupan kita harus bersih dan suci. Bersih dan suci bukan berarti sempurna, ya, bukan berarti sudah tidak melakukan kesalahan, bukan. Bersih dan suci itu ada motivasi di mana dia berupaya dan berusaha terus menyenangkan hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya.
proses, saudara. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk, istilahnya tiba-tiba terus karena dia percaya sama Tuhan jadi suci. Tetapi dia berupaya terus, berusaha terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dia pahami, dia mengerti, dia membaca firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan khotbah yang disampaikan, dia merenungkan renungan pagi setiap hari. Di sana dia mendapat pengetahuan dan dia berusaha. Itu yang Tuhan kehendaki. Harus ada perubahan, harus ada kehidupan yang bersih. Fokus hidup kita bukan hanya pada hal itu, tetapi yang ketiga juga karakter kita. Kebajikan ilahi harus ada dalam hidup kita. Coba kita baca ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Karakter yang seperti apa? Ayat yang ke-12 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Kita baca dengan suara yang keras, yang kompak ya. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belum lagi berhenti. Ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat demikian juga. Ya, nggak boleh ada dendam, amarah. Ya, terus ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ingat ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang terakhir 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa. Ini yang harus ada. Ini yang harus kita hayati. Ini yang harus kita lakukan agar fokus hidup kita terus menyenangkan Tuhan. Apakah sudah bisa semua? Waduh, banyaknya seperti itu. Iya, tetapi ini patokan. Ayo kita sama-sama berlomba, sama-sama melakukannya dalam hidup kita. Berat kadang-kadang iya, tetapi kalau kita mau berjuang, kita mau sungguh-sungguh, kita akan melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Bukan hanya karakter, bahkan keteraturan dalam hidup rumah tangga. Kalau saya di situ baca ada peraturan bagaimana istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan sebagainya. Coba kita baca bagian itu dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Yuk kita baca. Judulnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ya, sudah. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini istri terhadap suami. Terus yang ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah
janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Wow, ya saudara, indahnya kehidupan di dalam Tuhan kalau mereka menurut dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan bukan hanya itu, demikian juga keteladanan dalam hidup sosial kita. Ini ada hal yang sangat baik juga. Ayat 22 sampai pasal 4 ayat yang 1. Ya, ayat 22, ayat 22, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Seringkali banyak ketika kita melakukannya, kita seolah hanya untuk mencari nama bagi diri sendiri. Padahal firman mengatakan, taatilah bukan seperti untuk diri kita, untuk kehormatan dan untuk apa yang kita dapatkan, tapi kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku sekalian, begitu indah sekali bagaimana kehidupan doa yang harus efektif dan sebagainya. Ya, ayat yang 23 sekarang, yang ini yang penting dan bisa berlaku secara umum. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, patokannya jelas sekali, saudara. Kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka sangat indah, dan ini yang harus dipertahankan. Ya, kalau kita beres-beres kamar, kita beres-beres gudang, kita beres-beres tempat, makanya hal-hal ini jangan dibuang, itu yang dipelihara. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh sehingga kita betul-betul bisa menjadi kesaksian. Coba kita baca Kolose pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ya, Kolose pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Oke? Baik. Ayat 3, 2, 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karunia aku di penjara. Ayat yang keempat. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada kanan. Ini ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau kita betul-betul melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh tulus, maka orang itu akan melihat dan merasakan, saudara. Kalau tidak, orang itu sampai kadang-kadang, aduh kalau ketemu tuh gue menghindar deh, kok rasanya nggak enak ya. Tapi kalau saudara betul-betul memegang, terus fokus pada apa yang ada di atas, apapun yang saudara utarakan walaupun sedikit, itu akan mendatangkan berkat. Saudara yang mengikuti renungan pagi di Eka Family di HP saudara, beberapa minggu yang beberapa hari yang lampau bicara soal apa? Senyum. Orang yang tersenyum itu akan mendorong dan menolong hidupnya itu apa? Ceria, menghilangkan stres, dan dia akan betul-betul merasakan bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Ya saudara, itu sebabnya mari hal-hal yang sudah ada, yang saudara sudah lakukan, mari pertahankan itu dengan baik-baik. Sebetulnya ini yang perlu diberi penjelasan lebih jauh, tapi karena waktu kita nggak perlu. Tapi kalian saudara sudah melihat garis besar. Nah, sekarang yang kedua, kalau itu tadi hal-hal yang harus dipertahankan, sekarang pertanyaannya apa yang harus dibuang? Hal-hal apa yang harus dibuang? Coba kita baca Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, terus sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, nanti di situ sudah akan lihat masing-masing bagaimana
yang harus dimatikan, yang harus dibuang. Kalau ada yang seperti ini harus dipergikan. Ayo, ayat yang kelima kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tadi fokusnya ke atas, karena yang duniawi harus dimatikan. Apa yang harus dimatikan? 1, percabulan. 2, kenajisan. 3, hawa nafsu. 4, nafsu jahat. 5, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang 8, tetapi sekarang, perhatikan ini, buanglah semuanya itu, yaitu apa? Yang dengan marah. Yang kedua, geram. Yang ketiga, kejahatan. Yang keempat, fitnah. Yang kelima, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, wow, indah sekali bukan? Saya tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan kita saat ini. Tapi firman Tuhan memberikan tuntunan. Bagaimana kita bisa memulai dengan sesuatu yang baru kalau kamarnya masih berantakan? Di situ ada hal yang penting dipertahankan, di situ juga ada hal-hal yang masih mengganggu. Kalau sudah membaca dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3, di situ ditunjukkan bahwa segala dosa, segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang disebutkan yang harus dimatikan ini, kalau tidak dipergikan, itu akan menghambat dan menghalangi perjalanan kita. Andai kata orang lari, balapan lari, yang harusnya pakai pakaian olahraga yang cukup rapi dan paling efektif, jangan banyak. Tapi saudara ternyata masih bukan hanya pakai training pump, masih pakai kaos, masih pakai jaket, masih pakai helm, masih bawa ransel, bawa koper lagi lalu lari. Coba bayangkan betapa susahnya. Itu yang membuat mengapa banyak sekali dalam hidup kita anak-anak Tuhan, ketika dia mau melangkah maju, rasanya kok berat ya, kok susah ya. Karena apa? Karena yang lama itu masih digandoli, masih dibawa, membuat dia tidak bisa bebas bergerak. Tapi coba tanggalkan, buang yang seperti itu, sudah bisa melangkah dengan bebas, sudah bisa terus melangkah maju dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya mari memasuki tahun yang baru ini, mari kita sekarang restart. Kalau mungkin selama ini banyak hal yang membuat kita sudah mandek, rasanya aduh kok berat, aduh kok rasanya susah, aduh kok terlalu banyak hal yang membuat beban dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, mari yang baik pertahankan, yang tidak baik buang, maju melangkah bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan merasakan kasih setia Tuhan setiap hari baru bagi hidup saudara. Amin saudara. Mari kita kata, Tuhan, aku mau merasakan kasih setiamu baru setiap hari. Ada damai, sejahtera, sukacita, bukan karena saya ingin menyenangkan manusia, bukan supaya dipandang oleh orang saya ini baik, bukan supaya dipandang saya ini religius, agamis, orang yang rajin beribadah, rajin melayani, mau berkorban, bukan. Tapi aku lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin, saya percaya kuasanya, kesegarannya, kasih karunia-Nya yang baru setiap hari akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau memulai tahun 2024 ini, saya mau maju bersama Tuhan, makin dekat kepada Tuhan.
Saya tidak takut lagi menghadapi tantangan apapun juga. Walaupun itu gunung yang besar sekali, berfirman Tuhan katakan, kalau imanmu cuma sebesar biji sesawi yang sangat kecil, engkau akan bisa memindahkan gunung-gunung yang betapa besar dan kecil. Sebabnya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mohon datang kepada Tuhan. Mari kita meminta kepada Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan jadi dalam kehidupan ini. Mari kita mengatakan, Tuhan, saya mau tahu Engkau akan ada di dalam setiap kehidupanku. Di dalam setiap musim kehidupanku, Engkau tetap akan ada. Aku mau memulai kehidupanku dengan kehidupan yang baru. Aku mau terus makin dekat kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Aku mau bersamamu, Bapa. Biar kehidupanku ini boleh menyenangkan Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak saudara melihat pada posisi seperti apakah saudara saat ini. Apakah hal-hal yang masih harus saudara pertahankan? Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan sudah mempunyai hal-hal yang positif, hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga saudara tetap bisa fokus pada hal-hal yang ada di atas. Pertahankan itu. Tapi saat ini juga saya ingin mengajak saudara mengkoreksi. Masih adakah hal-hal yang tidak berkenan di depan ini yang harus kita buang? Buang sampah itu. Jangan bawa-bawa kemana-mana sampah itu. Kalaupun ada orang yang bersalah kepada saudara, kalaupun ada orang yang melempar sampah kepada saudara, jangan bawa dan pelihara. Jangan ambil sampah itu masukkan satu saudara. Bau busuknya akan tercium terus kemana-mana. Yang susah saudara sendiri. Buang itu. Jangan simpan dendam, jangan simpan amarah, geram, sakit hati. Itu semua busuk akan membuat hidup saudara sengsara dan susah. Buang. Jangan sampai ada hal-hal yang masih menggerogoti dan membuat saudara berat menghadapi hidup ini. Buang itu. Kebiasaan-kebiasaan, kondisi-kondisi yang tidak berkenan, karakter-karakter yang tidak baik. Dan kata Tuhan, aku mau menjalani semua dengan pertolongan Tuhan. Aku tahu Engkau ada bersama dengan aku, dan aku mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku setiap hari, setiap hari. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Sudah tidak dikatakan Engkau ada. Saudara yang menghadapi kesulitan hidup, yakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap kondisi apapun,
situasi dan kondisi saudara masa lampau. Seberapa banyak pun kesalahan dan dosa saudara masa lampau, pada saat ini kata Tuhan, aku mau lepaskan itu. Aku mau tanggalkan, aku mau hilangkan. Aku hanya mau berjalan bersamamu, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Kalau pada masa lampau aku masih menyusahkan hatimu, membuat engkau berduka, ampuni aku. Aku mau berjalan sekarang bersama dengan engkau. Biar tahu aku bangkit kembali bersama engkau dan merasakan kasih setiamu dalam hidupku ini. Saudara yang benar-benar mau mendapat jamah Tuhan dan merasakan kasih, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dalam hatimu. Bersamamu Tuhan, aku akan mengalami kekuatan apapun yang boleh terjadi. Tapi kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan bersama dengan kami, dan kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara kami hidup penuh menyerah kepada Tuhan. Saudara merasakan pertolongan Tuhan dan mau menggapai Dia, angkat tanganmu dan katakan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan sanggup melewati segala tantangan. Kami akan memulai tahun 2024 ini dengan berjalan bergandeng tangan bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi semua tantangan yang ada di depan kami, karena kami tahu dengan siapa kami berjalan. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya pegang tangan kami, kuatkan iman kami, agar kami boleh terus berjalan dalam setiap musim hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima
sudah mengingatkan kami sekali lagi agar kami boleh membereskan apa yang harus kami bereskan, membuang apa yang tidak perlu, dan mempertahankan apa yang penting. Kami rindu Tuhan agar hidup kami ini boleh memiliki suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan terus firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mengingatkan kami senantiasa agar kami boleh berjalan pada jalan yang benar. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dia, Kau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami sekalian Tuhan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Inilah yang menjadi doa kami. Dan kami panjatkan peralaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Saudara, silakan duduk. Setiap firman yang disampaikan itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang mau taat kepada Dia. Hidup kita akan dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Dari hari ke hari kita akan melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan. Kehidupanku dengan murah-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dari hari ke hari dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan seorang diri. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun kami pada jalan-jalan yang Tuhan sediakan, yang Kau rancangkan begitu indah bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan. Biarlah segala pujian, hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau kemanapun kau berada. Kau akan disertai oleh Tuhan. Kau akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tangannya tidak kurang panjang untuk terulur untuk menolong kau. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin.